Hari ini kita akan membahas terkait dengan pengangguran Gen Z. Kalau menurut Bu Dina, apa sih sebenarnya definisi pengangguran tersebut? Apakah berita yang menginformasikan bahwa tingginya angka pengangguran yang terjadi pada Gen Z di Indonesia itu satu hal yang masalah baru, atau sebetulnya jangan-jangan itu tuh isu lama gitu? Dari sisi faktor demografis, Gen Z itu masuk di pasar kerja ngepas dengan Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Kalau menyimak podcast sebelumnya soal bonus demografi itu ditandai dengan melimpahnya penduduk usia produktif. Dampaknya apa? Ya dampaknya adalah semakin banyak juga yang mencari pekerjaan. Persaingan semakin besar yang dialami oleh Gen Z. Jadi pendidikan, sekolah maupun universitas gitu jangan hanya berfokus pada hard skill, tapi soft skill dan juga work ethic itu harus diperhitungkan. Harus dipikirkan, karena beberapa keluhan dari para industri gitu ya, para pemilik perusahaan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast bersama saya Titania Aulia. IPB Podcast kali ini kita akan membahas mengenai pengangguran pada Gen Z dari sudut pandang kependudukan. Kita akan bahas bersama dosen Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University, yakni Ibu Dina Nurdinawati. Selamat datang Ibu Dina, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Tita, senang sekali hari ini saya juga bisa duduk di sini di acara podcast di IPB TV. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pengangguran Gen Z. Kalau menurut Bu Dina, apa sih sebenarnya definisi pengangguran tersebut? Ya, ini sebetulnya bukan menurut saya ya, tapi ini saya akan coba untuk jelaskan di awal terlebih dahulu mengenai konsep-konsep penting yang akan kita bahas pada hari ini gitu ya. Karena berangkat dari pemahaman yang sama tentu akan lebih baik gitu. Jadi saya akan coba bahas terlebih dahulu mengenai yang pertama adalah terkait dengan usia kerja. Jadi kalau kita berbicara soal pengangguran, kita tidak bisa melepaskan dari konsep yang lebih umum dulu, yaitu usia kerja. Usia kerja itu adalah penduduk di usia 15 tahun ke atas. Tapi perlu ditekankan bahwa tidak semua usia kerja itu termasuk dalam angkatan kerja. Jadi ada dikotomi lagi nih di usia kerja, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah kalau angkatan kerja dia secara ekonomi itu aktif. Sedangkan yang bukan angkatan kerja tentu yang secara ekonomi itu dia tidak aktif. Ekonomi aktif itu seperti apa maksudnya? Jadi ekonomi aktif itu adalah mereka yang bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Sedangkan mereka yang bukan angkatan kerja atau yang tidak aktif secara ekonomi itu ya mereka yang tidak bekerja dan tidak juga sedang mencari kerja gitu. Seperti misalnya ibu rumah tangga, pelajar atau mahasiswa, pensiunan, atau misalnya orang-orang yang memang memilih untuk ya saya tidak mau bekerja gitu ya. Jadi itu. Jadi ketika kita nanti berbicara saat ini soal pengangguran, maka lupakan soal ibu rumah tangga, lupakan Gen Z yang menjadi pelajar atau mahasiswa karena kita tidak sedang membicarakan itu. Jadi ketika kita berbicara soal pengangguran, maka kita hanya membicarakan mereka yang termasuk ke dalam angkatan kerja namun tidak bekerja. Nah, sebetulnya apa sih definisi bekerja itu kan jadi menarik ya? Iya, betul sekali. Karena Gen Z ini kan banyak yang dikatakan ya mereka bekerja gitu, tapi bekerjanya memang bukan 9 to 5 seperti pekerjaan-pekerjaan konvensional pada umumnya gitu yang struktur kerja yang lebih kaku kan seperti itu. Tapi kan Gen Z tidak demikian. Jadi apa sih yang disebut bekerja menurut BPS? Jadi di Indonesia orang dikatakan bekerja itu ketika 1 minggu sebelum sensus atau survei itu dilakukan minimal 1 jam saja bekerja, menghasilkan uang atau barang yang bisa barter untuk memenuhi kebutuhan misalnya, atau menjadi pekerja keluarga yang membantu usaha keluarga, itu bisa dikatakan bekerja. Jadi bisa dibilang terlalu mudah ya sebetulnya untuk dikategorikan bekerja, cuma 1 jam loh seminggu. Jadi angka itu tentunya ketika kita membayangkan yang aslinya itu lebih besar lagi, karena yang setengah penganggurannya masih dihitung sebagai bekerja. Gitu Bu Tita. Oke, terima kasih Bu Dina. Berarti nanti akan ada namanya pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, seperti itu ya Bu Dina. Betul. Jadi
orang pasti berpikirnya bahwa minimal itu harus 8 jam tadi seperti yang Bu Dina sampaikan. Ya, jadi itu. memang yang bekerja itu kan berarti ada yang full time worker ya. Ya, betul. Ada yang part time. Yang ada yang kemudian nanti kategorinya ada yang bekerja formal, ada yang bekerja informal gitu. Baik, selanjutnya terkait kondisi tingkat pengangguran Gen Z ini, menurut Bu Dina itu seperti apa sih? Ya, Gen Z itu berarti mereka yang lahir tahun 1997 sampai tahun 2012 ya, sampai tahun 2012, artinya Gen Z itu adalah mereka yang berusia 15 sampai 29 tahun gitu dalam perhitungan pengangguran di Indonesia. Nah, sebetulnya berapa sih di tahun 2024 ya, data di tahun 2024 misalnya, ada berapa sih sebetulnya jumlah pengangguran di Indonesia? Itu jumlah pengangguran di Indonesia total ya, bukan cuma Gen Z. Itu ada sekitar 7,2 juta pengangguran. Atau tingkat atau kita bisa bilang tingkat pengangguran terbuka di Indonesia itu ada 4,91%. Nah, ada berapa sih Gen Z dari si 7 juta itu, Gen Z-nya ada berapa yang menganggur? Ya, betul. Nah, kalau kita cek lagi tingkat pengangguran terbuka berdasarkan golongan umur ada sekitar 4,9 juta. Wow. Bayangkan 4,9 juta banyak, dari 7,2 juta pengangguran di Indonesia itu adalah Gen Z. Artinya kalau kita hitung lah ya persentasinya 68% lah gitu. Atau hampir kita bisa bilang hampir 70% pengangguran di Indonesia itu adalah Gen Z. Gen Z ya. Artinya kalau ditanya tinggi nggak sih? Ya tinggi lah. 70%-nya gitu loh. 70%-nya dari pengangguran di Indonesia itu adalah Gen Z. Gitu. Kalau kita bandingkan nih angka antara Gen Z dengan generasi lainnya, menurut Bu Dina itu seperti apa kondisi saat ini tuh? Nah, itu menarik Bu Tita. Saya juga sempat terpikir ya, apakah berita yang menginformasikan bahwa tingginya angka pengangguran yang terjadi pada Gen Z di Indonesia itu satu hal yang masalah baru atau sebetulnya jangan-jangan itu tuh isu lama gitu. Nah, saya coba telusuri juga gitu ya data-datanya. Bagaimana sih dengan Gen Y dan juga Gen X ketika di usia yang sama dengan Gen Z sekarang? Kayak tadi saya sudah sampaikan ya, di tahun 2024 Gen Z itu ada sekitar 70%-nya dari pengangguran di Indonesia itu adalah Gen Z. Nah, bagaimana dengan data tahun 2010? Kita flashback ke data tahun 2010. Itu kan berarti Gen Y ya, yang sedang di usia muda seperti Gen Z itu. Dan itu Gen Y kita lah ya. Gen Y ini gen milenial. Nah, 2010 itu ada sekitar 8,6 juta pengangguran. Jadi agak lebih besar ya daripada yang tadi di tahun 2024. Nah, rupanya jumlah Gen Y yang menganggur, artinya pengangguran umur 15 sampai 24 tahun di tahun 2010 itu ada sekitar 5,8 juta. Kalau kita persentasekan ya 67%, nggak beda jauh gitu dengan Gen Z. Nah, terus saya penasaran juga dong, generasi X gimana? Nah, kita coba mundur dulu ke tahun 2000. Dan rupanya jumlah pengangguran di Indonesia saat itu ada sekitar 4,9 juta. Atau tingkat pengangguran terbukanya 5,03%. Lagi-lagi kan pertanyaannya, yang 15 sampai 29 tahunnya ada berapa? Nah, itu rupanya ada sekitar 4,1 juta. Lebih tinggi lagi loh, 4,1 juta dari 4,9 juta. Artinya ada 84%. Nah, terakhir Bu, di tahun 1990. Tahun 1990 kan itu pure generasi X ya. Generasi. Nah, saat di generasi tahun 1990, saat di generasi X itu jumlah pengangguran dalam total itu ada 2,3 juta di Indonesia, atau sekitar 3,17% tingkat pengangguran terbukanya. Nah, rupanya penduduk usia mudanya Gen X 15 sampai dengan 29 tahun, 1990 bahkan usia kerjanya mulai dari 10. Usia 10, jadi 10 tahun ke atas gitu ya. Kalau tadi kan 15 tahun ke atas. Nah, tapi tahun 1990 itu masih 10 tahun ke atas penduduk usia kerjanya. 10 sampai 29 tahun itu ada 2 juta dari 2,3 juta. Artinya ada 86%-nya. Iya, jadi kita bisa katakan bahwa isu pengangguran di usia muda itu adalah satu masalah besar sistemik yang belum terselesaikan dalam puluhan tahun lamanya gitu. Jadi itu bukan isu baru. Setiap generasi pun rupanya pernah mengalami itu. Jadi kalau melulu sekarang mengatakan bahwa Gen Z gimana nih, ya enggak, generasi sebelumnya juga mengalami gitu. Artinya angkanya ya tidak terlalu berbeda ya. Jadi masalahnya itu sebetulnya bukan pada Gen Z-nya gitu. Oke, selanjutnya terkait dengan perbedaan tantangannya nih Bu Dina, terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan di Gen Z sendiri dengan
generasi yang lainnya itu seolah-olah itu ada akar masalahnya. Nah, menurut Bu Dina ini bagaimana tanggapan Bu Dina terkait dengan fenomena pengangguran Gen Z ini terkait dengan perbedaan tantangannya itu sendiri? Ya, meskipun ini adalah satu masalah yang angkanya bahkan hampir sama ya, sekitar 70-80% dari generasi ke generasi, tapi kita tidak bisa tentunya menganggap ini sebagai satu hal yang sepele. Betul. Gitu. Karena yang dialami oleh Gen Z ini agak berbeda dengan apa yang dialami oleh generasi-generasi sebelumnya. Terdapat kombinasi faktor demografis, kontekstual, dan juga sosiokultural yang berbeda yang dihadapi oleh Gen Z. Pertama, dari sisi faktor demografis ya Bu ya. Dari sisi faktor demografis, Gen Z itu masuk di pasar kerja ngepas dengan Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Kalau menyimak podcast sebelumnya soal bonus demografi itu ditandai dengan melimpahnya penduduk usia produktif. Dampaknya apa? Ya dampaknya adalah semakin banyak juga yang mencari pekerjaan. Persaingan semakin besar yang dialami oleh Gen Z. Lalu yang kedua yang dihadapi berikutnya adalah Gen Z ini secara kontekstual ya, mereka masuk di pasar kerja itu ketika Indonesia itu sedang mengalami yang namanya pemulihan dari pasca pandemi. 2020 kan kita pandemi ya. Dan ternyata pandemi itu kan membawa banyak dampak. Misalnya adalah goncangan pada sektor-sektor pekerjaan pariwisata, food and beverage, terus juga retail. Padahal itu kan pekerjaan-pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja muda. Betul sekali. Iya kan? Terus juga ketika pandemi itu kan banyak yang dinamakan dengan PHK masif, PHK besar-besaran. Sehingga mereka kemudian harus bersaing dengan orang-orang yang dulunya di PHK dan mungkin lebih berpengalaman. Itu juga jadi tantangan baru bagi mereka. Mereka juga adalah produk dari sekolah daring. Oh iya benar. Yang rupanya sekolah daring itu rupanya setelah dievaluasi, secara menumbuhkan keterampilan praktis, apalagi keterampilan untuk siap bekerja itu rupanya tidak sebaik ketika sekolah luring. Apalagi mereka kan tidak punya kesempatan untuk magang ya. Dan yang terakhir adalah rupanya pandemi itu juga menjadi titik balik yang namanya transformasi digital. Apa sih dampaknya transformasi digital itu gitu ya bagi pekerjaan? Itu dengan adanya transformasi digital, ada digitalisasi, lalu ada otomatisasi, banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, yang digantikan oleh artificial intelligence, yang digantikan oleh robot, yang digantikan oleh mesin. Yang tidak kalah penting, ini mungkin yang paling terkenal nih, Gen Z itu kan secara sosiokultural mereka itu senang dengan fleksibilitas. Tidak suka pekerjaan-pekerjaan konvensional 9 to 5. Nah masalahnya, apakah di Indonesia jenis-jenis pekerjaan yang seperti itu, pekerjaan ideal bagi Gen Z itu sudah ada atau belum gitu? Buat lapangan pekerjaan sendiri berarti ya Bu? Akhirnya mereka ya gitu, karena mereka tidak mau masuk ke dalam struktur kerja yang kaku tersebut, muncullah yang namanya gig economy gitu. Jadi mereka mulai banyak masuk ke gig economy gitu, tapi ya gitu ya, gig economy kan ada positif negatifnya juga gitu. Jadi kalau misalkan kita membahas tadi terkait dengan gig economy itu, sebenarnya apa sih gig economy dan kenapa sih Gen Z ini tertarik bekerja di bidang tersebut? Jangan-jangan itu merupakan solusi atau menurut Bu Dina apakah ini merupakan jebakan? Nah ini pertanyaan menarik juga ya. Jadi gig economy itu memang kita bisa bilang ya itu semacam pekerjaan informal ya sebetulnya, sektor pekerjaan informal. Jadi Gen Z itu banyak yang kemudian menyukai tipe-tipe pekerjaan yang kita bisa katakan sebagai gig economy. Jadi gig economy itu pekerjaan yang basisnya itu proyek-proyek jangka pendek. Jadi bukan kontrak jangka panjang, misalkan setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya, bukan kontrak jangka panjang. Kalau teman-teman tahu misalnya soal Upwork gitu kan, jadi itu salah satu platform yang kemudian menawarkan beberapa pekerjaan freelance yang kemudian nanti bisa ditangkap oleh Gen Z bagi yang berminat gitu. Jadi memang gig economy ini artinya tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang dia harus menuntut datang setiap hari gitu. Jadi kalau gig economy ini ya
bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, yang penting outputnya selesai. Kita lihat dulu nih sebetulnya apa sih sisi kelebihan dari gig economy ini. Kenapa kemudian banyak Gen Z yang tertarik dalam gig economy? Pertama tentu adalah soal fleksibilitas dan otonomi. Ini kan sangat sesuai dengan karakter Gen Z yang tadi seperti saya katakan, mereka tidak suka struktur kerja yang kaku. Nah, yang kedua itu adalah tentu karena barrier to entry-nya itu rendah. Bayangkan kalau mau daftar jadi CPNS, mau jadi pegawai BUMN, itu kan banyak ya. Persyaratan administrasinya, lalu alurnya tes ini itu kan belum tentu Gen Z suka gitu. Dan yang ketiga itu adalah karena mereka juga akses teknologi. Gen Z itu kan tadi ya digital native. Mereka punya kemampuan teknologi yang baik. Mereka dari lahir pun handphone sudah ada, beda dengan Gen Y gitu. Jadi ya mereka karena punya akses teknologi yang baik, mereka dapat memanfaatkan itu untuk kemudian mencari peluang-peluang bekerja yang tanpa harus mereka pergi ke kantor gitu. Mereka bisa di rumah, mereka bisa work from anywhere gitu. Dan tentunya kenapa banyak Gen Z yang masuk ke dalam gig economy itu juga karena ya bisa dikatakan bahwa karena kita juga krisis lapangan kerja formal. Tapi lagi-lagi ya yang namanya pisau itu kan ada dua mata. Ada sisi tajam, ada sisi tumpul. Ada sisi gelap, ada sisi terang gitu. Jadi kita bisa katakan bahwa di balik fleksibilitas itu rupanya juga gig economy ini harus hati-hati. Karena dia punya banyak sisi gelap ya. Yang pertama adalah tidak adanya jaminan sosial. Karena kan mereka bekerja bisa dikatakan informal. Jadi tidak ada yang namanya misalnya BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana kalau mereka kemudian mengalami kecelakaan kerja, bagaimana kalau mereka sakit misalnya, itu kan tidak ada. Kecuali kalau memang mereka kemudian membayar sendiri untuk mendaftar jaminan sosial, itu kan lain gitu. Lalu yang kedua juga pendapatan tidak stabil. Kadang kalau sedang banyak ya banyak gitu, kalau sedang sedikit ya sedikit. Nah masalahnya kadang beberapa orang yang saya perhatikan ya, itu mereka yang terlena dengan gig economy itu ketika bekerja dia pas lagi butuh aja gitu. Pas ngerasa uangnya banyak ya dia stop dulu. Pas dia uangnya udah tinggal sedikit dia kerja lagi. Artinya semaunya, tidak rutin. Dan ya tentunya yang terakhir adalah burnout gitu. Karena saking tidak terpolanya ya, kadang pagi, kadang siang kerja, kadang Sabtu Minggu masih kerja. Itu lama-lama bisa mengalami burnout juga. Jadi tentu kesehatan mental ini juga akan menjadi salah satu hal yang harus dibayarkan gitu dari fleksibilitas yang ditawarkan oleh gig economy itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah dia bisa menjadi peluang ataukah bisa menjadi jebakan, maka keduanya bisa terjadi gitu. Kalau menjadi jebakan ya bisa menjadi jebakan. Kalau itu tidak dipagari gitu, tidak difasilitasi dengan misalkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah gitu ya, untuk dapat melindungi mereka para pekerja gig economy ini. Udahlah gitu, kalau misalkan memang tidak bisa menyediakan pekerjaan yang formal, kalau misalnya tidak bisa mengubah Gen Z untuk kemudian mau bekerja di pekerjaan-pekerjaan formal yang strukturnya cenderung kaku, ya jangan terus-terusan salahkan Gen Z-nya gitu. Tapi mari kita berbenah dengan sistemnya yang dibenahi gitu. Kalau mereka sukanya gig economy, oke, boleh gig economy gitu. Tapi jadikan itu sebagai peluang dengan cara memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi mereka, yang dapat menjaga kestabilan pendapatan mereka, yang dapat menjaga kira-kira mereka itu bisa untuk saving, bisa untuk jaminan sosial gitu, bisa untuk persiapan pensiun nanti di hari tua meskipun mereka pekerja gig economy. Jadi kalau menurut Bu Dina sendiri nih, bagaimana untuk meminimalisir, meminimalisir dalam dampak dari pengangguran Gen Z itu sendiri kalau menurut Bu Dina? Tentu saja ini membutuhkan kerjasama multi pihak. Tidak cuma Gen Z saja, tidak cuma pemerintah saja, atau bahkan tidak cuma orang tua saja gitu. Jadi ada banyak pihak yang perlu bekerja sama untuk meminimalisir dampak ini. Yang pertama misalnya dari sisi pemerintah, seperti yang sudah tadi saya singgung bahwa memang pemerintah perlu melakukan transformasi kebijakan. Kebijakan yang sekiranya dapat melindungi misalnya para pekerja dari gig economy tadi. Menyediakan lapangan kerja yang sekiranya sistemnya itu juga bisa mewadahi kreativitas para Gen Z.
Karena Gen Z ini memang tidak bisa dikungkung dengan pekerjaan yang kaku ya, karena mungkin itu dapat membatasi kreativitas mereka gitu. Dan yang kedua dari pendidikan, kita selaku akademisi nih ya, jadi kita bicara juga soal pendidikan. Jadi pendidikan sekolah maupun universitas gitu jangan hanya berfokus pada hard skill, tapi soft skill dan juga work ethic itu harus diperhitungkan, harus dipikirkan. Karena beberapa keluhan dari para industri gitu ya, para pemilik perusahaan dan sebagainya mengenai Gen Z ini, katanya soal work ethic agak kurang terampil dalam berkomunikasi misalnya. Jadi itu work ethic itu harus diperhatikan. Soft skill untuk bisa berkomunikasi, bernegosiasi misalnya, atau bagaimana bekerja sama, itu juga kan perlu diperhatikan, tidak cuma hard skill. Dan yang tidak kalah penting adalah peran orang tua dan juga masyarakat sekitar. Karena biasanya orang tua terus masyarakat sekitar tuh punya mindset bahwa yang namanya kerja tuh harus di kantor. Iya, betul sekali. Ya kan? Kalau tidak jadi PNS tuh kemudian aduh gitu, kok nggak jadi PNS, kok nggak jadi pegawai BUMN, kok nggak jadi dokter gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang selalu mindset orang tua dan penduduk sekitar tuh, warga sekitar tuh seperti itu. Padahal itu dapat memberikan pressure untuk Gen Z ya. Sudah mereka susah untuk mencari pekerjaan karena persaingan ketat, lapangan pekerjaan terbatas, dan harus ditekan dengan tekanan sosial dari orang tua dan warga sekitar gitu. Jadi ayo kita berubah. Iya, menarik sekali ya Bu. Ini buat Gen Z terutama kalau misalkan menonton tayangan ini menarik sekali. Jadi bagaimana mereka harus bisa adaptasi sebenarnya, bagaimana mereka harus keluar dari zona nyaman. Jangan sampai kayak sekarang kondisinya yang kayak kemarin Bu, CPNS katanya banyak yang tidak ikutan, hampir berapa ribu gitu yang mereka harusnya masuk, ternyata karena banyak pertimbangan akhirnya mereka tidak jadi diambil. Itu sayang sekali sebenarnya, padahal itu merupakan challenge mereka untuk keluar sebenarnya. Bagaimana nanti mereka bisa meningkatkan kapasitas mereka nantinya di luar itu seperti apa. Dan ini sekali lagi menarik sekali untuk dibahas untuk Gen Z untuk saat ini. Dan juga lagi-lagi untuk tidak kena mental, dukungan dari siapapun itu penting sekali buat Gen Z. Ya tidak hanya Gen Z juga, tapi kalau misalnya kita bahas Gen Z, memang dukungan itu penting, baik dari orang tua, teman-teman, terus habis itu dari lingkungan sekitar, dan tentunya juga ya penting juga kalau misalnya tetangga tidak, atau saudara-saudaranya lah, tidak berbicara hal-hal yang negatif. Justru mereka harus ayo menyemangati mereka itu seperti apa ke depannya. Baik, terima kasih Bu Dina. Mungkin ada yang mau disampaikan kembali terkait dengan bagaimana pengangguran, untuk mengatasi pengangguran di Gen Z ini? Saya ingin menekankan kembali bahwa memang kita semua perlu bersinergi. Jangan sampai satu sama lain saling menyalahkan. Tuh. Semua menyalahkan Gen Z, kadang Gen Z juga menyalahkan sistem gitu. Jadi mari kita sama-sama untuk bersinergi untuk bisa tadi mencapai goal Indonesia emas tadi dan memanfaatkan bonus demografi. Saya yakin Gen Z adalah generasi yang sangat bisa diandalkan. Gen Z bukan lost generation, dan Gen Z adalah generasi kreatif, generasi yang dimana di pundaknya itu ada masa depan Indonesia gitu. Jadi tanggung jawab Indonesia, masa depan Indonesia ada di tangan Gen Z. Semangat untuk Gen Z semua. Ya, begitulah pesan terakhir dari Bu Dina. Jadi bukan sebagai beban, tapi sebagai motivasi untuk kedepannya lebih baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Dina Nurdinawati SKPM MSI yang sudah berkenan sharing bersama kami tentunya di sini, serta memberikan ilmu yang luar biasa yang sangat bermanfaat pada Sobat IPB semua. Dan kami yakin bahwa semuanya bisa untuk menyimak tayangan ini dari awal hingga akhir, bagaimana sih untuk meminimalisir ya dampak dari pengangguran untuk Gen Z itu sendiri. Berarti sudah IPB Podcast kali ini, saya Titania Aulia dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di IPB Podcast berikutnya.